Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Smart Start. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan aplikasi Smart Start Add-in di Microsoft Excel ya. Nah, seperti bisa Anda lihat di layar monitor, kalau misalnya aplikasi Smart Start Add-in itu sudah terinstall, di tab sebelah kanan itu akan ada menu Smart Start ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada beberapa menu, dari mulai statistik deskriptif, korelasi, regresi, uji UTS student, kemudian nah ini ada beberapa rancangan di sini untuk analisis seragam ya, dari mulai RAL. Oke, mungkin kita ganti dulu ya bahasanya dengan bahasa Indonesia. Dan di sini otomatis semua menu yang ada di sini berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa menu untuk analisis seragam, dari mulai percobaan yang sederhana ya dengan menggunakan percobaan faktor tunggal yang disusun dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok atau rancangan bujur sangkala. Kemudian di grup menu sebelah kanan di sini ada rancangan untuk percobaan di mana faktor yang dicobanya 2 atau lebih ya. Ada rancangan faktorial, kemudian ada split plot, ada split plot, dan ada strip plot. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa submenu ya, baik untuk RAL, untuk RAG, faktorial, dan seterusnya. Nah, ini untuk rancangan acak lengkap. Kalau misalnya Anda melakukan percobaan faktor tunggal di mana pengamatan atau percobaannya hanya 1 kali, Anda bisa menggunakan menu rancangan acak lengkap biasa, atau Anda tinggal klik saja tombol RAL di sini ya. Kemudian untuk percobaannya dilakukan dari sederetan percobaan, baik itu yang dilakukan di beberapa lokasi atau pada musim yang berbeda atau pada tahun yang berbeda. Anda bisa menggunakan menu multi lokasi ya, tahun atau musim di sini ya. Dan untuk percobaan faktor tunggal di mana pengamatannya lebih dari 1 kali, misalnya dilakukan secara berkala, 2 minggu sekali dilakukan pengamatan misalnya. Contohnya untuk di bidang pertanian itu untuk tinggi tanaman misalnya. Pada saat 2 minggu setelah tanam itu diamati, kemudian 2 minggu berikutnya diamati lagi, 2 minggu berikutnya diamati lagi, terus seperti itu ya. Jadi diamati secara berkala. Anda bisa menggunakan pengamatan berulang atau berkala. Namun apabila Anda ingin melakukan pembahasan secara terpisah, Anda cukup menggunakan rancangan acak lengkap biasa saja untuk pengamatan berulang atau multi lokasi apabila kita ingin melihat ya pengaruh dari lokasi atau pengaruh dari waktu ya. Nah, demikian juga untuk rancangan acak kelompok. Ini ada multi lokasi, ada pengamatan berulang. Untuk faktorial pun sama seperti ini, ada multi lokasi, ada pengamatan berulang. Nah, khusus untuk faktorial di mana faktornya itu 2 atau lebih, ini bisa menggunakan rancangan dasar RAL, RAG, atau RBSL. Makanya di sini ada beberapa menu, ada RAL faktorial, yaitu untuk percobaan 2 faktor atau lebih, di mana rancangan dasarnya menggunakan rancangan acak lengkap ya. Dan apabila menggunakan rancangan acak kelompok sebagai rancangan dasarnya, Anda gunakan menu RAG faktorial ya. Demikian juga untuk RBSL. Dan apabila faktorial dilakukan pada lokasi yang berbeda atau musim yang berbeda, ini juga Anda sama seperti yang tadi bisa menggunakan analisis multi lokasi ya. Atau pengamatannya apabila dilakukan secara berkala, Anda bisa menggunakan menu faktorial untuk pengamatan berulang. Demikian juga untuk split plot ya, sama ya. Baik, itu saja ya sekilas tentang aplikasi Smart Start Add-in. Dan apabila Anda tertarik, mungkin Anda nanti bisa merubahnya ya ke lisensi yang lebih tinggi. Di sini ada beberapa lisensi. Namun demikian, meskipun Anda tidak mengaktifkan lisensinya di sini ya, untuk fitur-fitur di sini outputnya tetap keluar, hanya saja untuk uji lanjut itu tidak keluar. Baik, bagaimana cara untuk menginstal aplikasi Smart Start Add-in ini?
Anda bisa mendownload aplikasi ini di situs smartstart.info ya. Nah, ini alamatnya smartstart.info. Nah, kemudian apabila halamannya sudah terbuka, Anda tinggal milih menu produk di sini ya, produk. Kemudian Anda tinggal tekan tombol download. Namun apabila Anda ingin melihat fitur dari Smart Start ini, Anda bisa melihat fitur-fitur yang diuraikan di sini ya, dari mulai statistik deskriptif, analisis korelasi, dan selanjutnya di sini. Kemudian apabila ingin melihat showcase-nya, Anda bisa memilih menu yang ada di sini. Baik, untuk selanjutnya, nah kita lanjutkan saja mungkin ke download ya, download aplikasi Smart Start. Nah, ini sudah masuk ke halaman download ya. Nah, di sini ada menu Smart Start Add-in. Nah, ini Anda tinggal klik download ya. Ini ada uraian singkat bagaimana cara menginstalnya. Kemudian di bagian bawah ada file yang disertakan di sini untuk sampel data ya, sampel data untuk aplikasi Smart Start ini. Jadi nanti kalau Anda ingin mencoba, kemudian apa yang sudah Anda kerjakan itu betul atau tidak, di sana ada contoh outputnya juga. Jadi Anda bisa membandingkan dengan output yang ada di sana. Baik, kita langsung saja tekan tombol download. Oke, kita download ya. Nah, ini sudah berhasil di download. Nah, ini file hasil dari download barusan. Coba kita jalankan ya. Nah, ini mungkin pas waktu Anda mengklik ganda ya, atau membuka file download tersebut, kemudian Anda menjalankannya, muncul peringatan seperti ini ya, smart screen dari Windows. Kenapa muncul ini ya? Karena aplikasi Smart Start ini belum dibuatkan sertifikatnya ya, lumayan cukup mahal ya, cukup mahal, 5 juta ke atas. Jadi untuk saat ini saya belum buat sertifikatnya. Ini sebetulnya demi keamanan Anda. Mungkin saja ada program tertentu yang berbahaya ya, dan ini disarankan untuk tidak diinstal ya, disarankan untuk tidak diinstal. Nah, bagaimana cara memunculkan agar aplikasi ini bisa diinstal? Anda tinggal klik di sini ya, menu More Info di sini ya, More Info. Nah, setelah Anda klik menu More Info barusan, ini ada menu Run Anyway ya. Oke, kita klik, kita ekstrak ya. Kemudian kita buka hasil ekstraknya, barusan ada Smart Start. Nah, di sini ada beberapa file. Kita pilih ya, file setup.exe. Kita double klik. Nah, selanjutnya muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada pertanyaan ya, apakah aplikasi Smart Start ini mau diinstal atau jangan ya. Nah, mungkin sebelum muncul kotak dialog ini di beberapa komputer, terutama versi Windows yang baru ya, muncul lagi pertanyaan seperti yang tadi ya, ada Smart Screen. Anda tinggal klik More Info. Nah, kemudian selanjutnya Anda akan masuk ke kotak dialog ini ya. Kemudian langkah selanjutnya Anda tinggal klik ya, install. Nah, kalau misalnya berhasil, oke, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah berhasil diinstal ya di Microsoft Excel. Namun untuk komputer tertentu ya belum ada file Microsoft Visual Studio-nya, mungkin ada permintaan untuk menginstal aplikasi Microsoft Visual Studio terlebih dahulu. Nah, mungkin akan muncul kotak dialog seperti ini ya.
ada permintaan untuk install Microsoft Visual Studio 2010. Anda tinggal klik tombol accept di sini ya. Kemudian selanjutnya akan dilakukan proses pemasangan Visual Studio ya 2010. Kemudian setelah beres install ini, Anda harus melakukan setup kembali ya. Anda klik ganda kembali setup exe ya untuk menginstal aplikasi Smart Start Add-in. Dan untuk melihat apakah aplikasi tersebut berhasil atau tidak, coba kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sudah ada di bagian kanan ya tab Smart Start. Berarti aplikasi Smart Start Add-in itu sudah berhasil Anda install ya, Anda install di sini. Dan kalau misalnya suatu saat Anda ingin menguninstall aplikasi Smart Start Add-in, Anda bagaimana cara melakukannya ya? Cara melakukannya, Anda masuk ke menu window di sini ya, menu window, kemudian ada menu setting, kemudian Anda klik aplikasi ya untuk install atau uninstall ya. Ini contohnya untuk di Windows 2010 ya. Anda pilih berdasarkan tanggal ya, biar untuk memudahkan. Nah, di sini ada Smart Start. Nah, kalau misalnya Anda ingin menguninstall, Anda tinggal pilih ini ya, uninstall. Coba kita uninstall. Oke, ini sudah berhasil ya dicopot dari Microsoft Excel. Coba kita lihat. Ya, ini sudah berhasil ya di uninstall aplikasi Smart Start ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan tentang install dan uninstall aplikasi Smart Start. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.